Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa masa rehabilitasi Juan Cuadrado akan segera berakhir. Saat ini dia sedang menjalani fase reatletisasi di lapangan dan telah bekerja sendiri 2-3 pekan untuk mencapai kondisi terbaiknya. Dalam 10-15 hari ke depan, dia akan kembali bergabung dengan tim, sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Corriere dello Sport mengabarkan bahwa ketidakpastian mengenai masa depan perusahaan Inter membuat perpanjangan kontrak Lautaro Martinez dan Nicolo Barella menjadi lebih rumit. Saat ini kedua operasi tersebut dalam keadaan standby. Kesepakatan bagi keduanya dikabarkan tidak lama lagi akan tercapai. Ada peningkatan signifikan yang akan menyebabkan peningkatan jumlah gaji, meskipun bagian variabelnya akan dikaitkan dengan trofi yang dimenangkan dan pendapatan yang diperoleh klub. Lampu hijau kemungkinan besar tidak akan datang dari Presiden Stephen Sang sebelum mendapat persetujuan dari Oaktree terkait penjadwalan ulang pembayaran utang. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa detail penting terkuak terkait kasus Acerbi Juan Jesus. Dalam laporan wasit La Pena yang dibuat di akhir pertandingan Inter Napoli, dia tidak mencantumkan permintaan maaf dari Acerbi. Oleh karena itu, terpenuhilah syarat untuk melanjutkan diskualifikasi secara independen tanpa melalui penyelidikan tambahan dari kantor Kejaksaan Federal. Posisi Curva Nord mengenai kasus Acerbi telah tiba, dan ini adalah kata-kata yang dipublikasikan di profil media sosial Curva Nord. Curva Nord ada di pihak Francesco Acerbi. Selama berhari-hari, kisah dugaan penghinaan rasial yang dilakukan salah satu pemain kami terhadap Juan Jesus menjadi pusat perhatian di surat kabar, TV, dan media sosial. Kami tidak tahu apa yang terjadi, mereka berkata satu sama lain di lapangan, tapi kami mengenal Acerbi. Kami ragu kata-kata itu keluar dari mulutnya yang merupakan seorang pria yang berjuang dan mengalahkan kanker. Seorang pria yang tidak banyak bicara dan selalu menunjukkan dirinya sebagai seorang profesional yang serius. Jelas sekali, jika penghinaan rasial itu benar, kami akan menjauhkan diri dari semua ini, tetapi tanpa bukti yang nyata, kami tetap berada di sisi Acerbi. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Presiden Inter, Stephen Sang belum mau menyerah, namun tenggat waktu 20 Mei semakin dekat dan skenario telah berubah dibandingkan beberapa minggu terakhir karena Oaktree hingga saat ini tidak menganggap cukup jaminan yang diajukan Suning. Inti permasalahannya bukanlah pada banyak waktu, namun evaluasi dari Oaktree yang menganggap terlalu berisiko untuk membiarkan Inter tetap berada di tangan Suning dengan kemungkinan berada dalam kondisi yang sama di tahun depan, tahun 2026 atau tahun 2027. Presiden Stephen Sang tidak menyerah dan sudah mengajukan penawaran terbaru terkait penjadwalan ulang pembayaran utang tersebut dengan menaikkan suku bunga hingga 20%. Namun hingga saat ini tawaran tersebut belum disetujui oleh Oaktree. Corriere dello Sport mengabarkan bahwa momen bagi Tajon Buchanan akan segera tiba. Setelah bermain dari bangku cadangan pada pertandingan melawan Salernitana, Lecce dan Napoli, Buchanan seharusnya akan menemukan lebih banyak ruang di bagian akhir musim ini. Buchanan kemungkinan besar akan mendapatkan seragam starter pada pertandingan melawan Empoli nanti setelah jeda internasional. Pelatih Simone Inzaghi sudah mencobanya menjelang pertandingan melawan Napoli sebelum lebih memilih Darmian di kanan dan Di Marco di kiri. Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa jika Acerbi didiskualifikasi, Nerazzurri tidak akan kekurangan solusi. De Vrij telah menemukan kesinambungan yang luar biasa sepanjang musim ini dan membuatnya tenang. Lalu ada Jan Bisek yang kini berada di lintasan peluncuran dan juga bisa dimainkan sebagai poros tengah dari 3 bek. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Nerazzurri tidak henti-hentinya melakukan kontak dengan Bento dan Atletico Paranaense.
Nama Bento sangat populer di Viale della Liberazione yang dalam beberapa bulan terakhir ini telah mengonfirmasi hal-hal baik yang tercatat sebelumnya. Bento akan membutuhkan masa magang dan oleh karena itu, ide untuk menggabungkannya dengan Yann Sommer selama 1 musim pun lahir. Ada pembicaraan tentang harga sekitar 15 juta euro dengan Marotta dan Ausilio bisa mengandalkan preferensi Bento sendiri yang sangat yakin dengan Inter dan tidak tertarik mendengarkan proposal dari klub lain. Pengacara Roberto Aveltra kepada Radio Mattino berbicara tentang kasus terbaru yang terjadi di sepak bola Italia yang menyangkut Acerbi dan Juan Jesus dengan mengatakan, kejahatan rasisme sangat serius dan pada kenyataannya memberikan hukuman minimal 10 pertandingan, tetapi juga dapat mengakibatkan diskualifikasi 1 atau 2 tahun. Oleh karena itu, pembuktiannya sendiri harus sangat serius. Faktanya harus ada, kalau tidak ada, Acerbi harus dibebaskan karena itu masalah serius yang tidak memungkinkan untuk keadaan mitigasi umum atau tawar-menawar pembelaan, pembuktian harus diperoleh secara teliti. Kata-kata Juan Jesus saja tidak cukup, karena itu bukan sumber bukti resmi. Kalau wasit pertandingan yang menuliskannya, itu akan menjadi sumber bukti. Dilansir FC Internews, Fabio Galante mengatakan, perjalanan Inter tahun lalu sangat indah, mencapai final Liga Champions dan bermain melawan City, bermain di final Coppa Italia dan memenangkannya. Tahun ini berjalan buruk, tapi jangan lupa bahwa di Liga Champions Anda bisa menghadapi tim yang sangat kuat, Atletico Madrid adalah salah satunya. Inter hampir memenangkan Serie A, saya pikir ini adalah tahun yang sangat baik bagi Inter yang memberikan penghargaan kepada klub, pemain, manajer, dan penggemar. Yann Sommer dalam acara podcast Coppa TS mengatakan, saya tidak mengkhawatirkan tinggi badan lagi. Ketika saya muda, itu merupakan masalah, tetapi saya cukup beruntung memiliki pelatih yang tidak terlalu mementingkan tinggi badan. Jika ada pelatih yang mengatakan bahwa dia membutuhkan kiper setinggi 1,90 meter, saya mungkin tidak akan menjadi seorang profesional. Saya berkata pada diri sendiri bahwa saya harus lebih baik di bidang lain untuk menjadi penjaga gawang yang hebat. Saya harus bisa melompat lebih tinggi, lebih eksplosif, melakukan operan lebih baik dan cepat, lebih lincah. Saya bekerja keras dan lama dalam semua hal ini. Dilansir FC Internews, Christian Vieri berbicara tentang tersingkirnya Inter dari Liga Champions dengan mengatakan, ini bukan sebuah kekecewaan. Inter memainkan pertandingan dengan seimbang, mereka memiliki peluang, mereka menghadapi tim yang sangat kuat, jadi saya tidak melihatnya sebagai sebuah kegagalan. Kekalahan selalu merupakan peluang untuk berkembang dan merupakan pengalaman yang sangat penting. Diododo kepada Sport Italia berbicara tentang kasus Acerbi dengan mengatakan, menyedihkan karena ini menimpa orang yang salah. Saya tidak mengenal Acerbi secara pribadi, tapi melihat pengalamannya, karir yang dia jalani dan mendengarnya berbicara dalam wawancara, menurut saya dia adalah orang yang cerdas dan baik. Hal itu juga terjadi pada saya melakukan tackle keras pada seorang striker, kemudian dia menoleh ke arah saya dan berkata, orang kulit hitam sialan, kartu merah dan diskualifikasi untuknya, dan kemudian saya tertawa bersama wasit. Jangan berpura-pura tidak terjadi apa-apa, hal itu lebih sering terjadi di setiap kategori dan bahkan di daerah yang lebih rendah dan jauh dari kamera.